Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Hadirin kaum muslimin yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah dimanapun berada, terutama jamaah Masjid Nurul Islam dan seluruh kaum muslimin yang ada di lingkungan Balai Rakyat, Tugu Selatan, Jakarta Utara. Pada saat yang penting ini, di mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian, baik itu nikmat iman maupun nikmat Islam, terutama bagi kaum muslimin yang saat ini sedang bergejolak hatinya karena merasa gembira akan datangnya bulan Ramadan, bulan suci yang kita harapkan menjadi bulan penenang buat kita, bulan yang akan membawa kehidupan yang lebih sempurna, yakni dengan kejujuran, dengan keikhlasan, dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada qudwah kita, junjungan kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh keluarganya, sahabatnya, juga umat Islam secara keseluruhan, dan mudah-mudahan termasuk kita yang hadir, yang mendengar, yang pada hari ini tetap hidup bersama-sama dalam rangka menyongsong datangnya Ramadan ini. Al-Quran telah menjelaskan pada kita sekalian tentang turunnya Al-Quran, tentang turunnya perintah puasa, saum di bulan Ramadan, di mana perintah itu sekitar 15 abad yang lalu. Bulan Ramadan adalah bulan kerinduan bagi umat Islam. Setiap umat Islam merasakan rindu, merasakan harapan datangnya Ramadan ini, sehingga setiap saat dan waktu berdoa dan mohon pada Allah. Bahkan sejak bulan Rajab kemarin, umat Islam sudah senantiasa berdoa, mohon pada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu doa-doa yang selalu umat mengharap kedatangan Ramadan. Semakin dekat Ramadan, semakin hati kita semakin gembira. Namun apa yang terjadi, saudara-saudaraku kaum muslimin? Ramadan kali ini berbeda dengan Ramadan yang sebelumnya, di mana Ramadan yang penuh dengan keprihatinan. Ya. Kenapa? Karena pada saat ini Ramadan yang banyak umat mengharap untuk menjalankan ibadah sebagaimana biasa, mungkin banyak hal yang tidak sama dengan bulan Ramadan yang lain. Ketika Ramadan itu dalam keadaan bebas, normal, sebagaimana biasa. Tapi kali ini COVID-19 atau Corona
yang membuat umat ini menjadi gelisah, resah. Namun demikian para jamaah sekalian, datangnya Ramadan, bulan yang kita cintai ini, Syahrul Mubarak, membuat kita menjadi senang, menjadi gembira. Semoga kita semua kelak datangnya Ramadan ini kita bisa memasuki dengan baik dan menjalankan ibadah dengan setulus-tulusnya. Di bulan Ramadan ini yang kita banggakan, di mana kita sekalian, para hadirin sekalian, para jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memang mungkin akan kehilangan sebagaimana yang biasa kita lakukan, seperti buka bersama, yang biasanya kita buka bersama dengan tokoh-tokoh kita, dengan orang-orang yang kita cintai, baik di masjid-masjid maupun di rumah-rumah dimanapun kita berada. Kita akan kehilangan. Begitu juga sholat tarawih, yang biasanya di masjid diadakan ramai begitu sholat tarawih untuk terus menerus bersama-sama dengan imam-imam kita, dengan para penceramah-penceramah kita. Mungkin Ramadan ini tidak seperti itu. Namun para jamaah sekalian, apapun kondisinya, kita sebagai umat muslim, sebagai umat yang beriman, kita tetap harus sabar, dan kita tetap harus merasakan semua yang hadir merupakan sesuatu aturan, di mana Islam sendiri mengajarkan kita bersyukur apabila mendapatkan kesenangan, bersabar apabila mendapatkan kesusahan, dan ridho terhadap segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para jamaah sekalian, kaum muslimin, mari kita songsong Ramadan ini, apapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya, kita tetap pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita banyak-banyak berzikir dan berdoa. Mudah-mudahan bulan Ramadan yang kita tunggu-tunggu ini senantiasa akan dapat membawa kita, yaitu menuju kepada ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-183 sampai 186, komentar dari 185-nya, Allah menyatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan ini adalah untuk menggembleng umat manusia. Diturunkannya Al-Quran ini sebagai pedoman hidup bagi manusia. Al-Quran sebagai pedoman konsepsional, Al-Hadis sebagai pedoman operasionalnya. Al-Quran telah mengingatkan kepada kita hudan linnas sebagai petunjuk buat manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan memberikan penjelasan dan furqan yang di sini adalah untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Jadi oleh karena itulah kaum muslimin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita jangan berputus asa. Karena memang bulan Ramadan adalah merupakan bulan yang penuh dengan janji-janji, di mana kalimat la'allakum tattaqun, kamu akan mendapatkan takwa, akan menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah. Itu adalah janji Allah bagi orang-orang yang menjalankan ibadahnya di bulan Ramadan dengan keikhlasan, dengan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah kaum muslimin yang saya hormati, mari kita simak di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Baqarah ayat yang ke
214 Allah juga menyatakan kepada kita bahwa surga yang selalu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan dapat kita masuki ke sana selama kita menjalankan kesabaran, selama kita mau menerima kenyataan. Allah bertanya dalam ayat itu yang berbunyi, Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum masathumul ba'sya wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kamu menyangka bahwa dirimu bakal masuk ke dalam surga? Walamma ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum, bukankah kamu belum pernah mendapatkan ujian, tempaan seperti orang-orang terdahulu sebelum kamu? Tempaan itu adalah masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Ba'sa artinya adalah diberikan penderitaan, kekurangan dalam hidupnya, kekurangan dalam kesehariannya. Wad-dharra, penyakit-penyakit yang menimpa. Wa zulzilu, dan digoncang, yang goncang jiwanya, kebingungan sampai mengalami yaitu stres. Ini ayat diturunkan pada waktu peristiwa perang Khandaq, ketika umat Islam mengalami kebingungan sehingga bertanya-tanya di situ antara Rasulullah dengan para jamaahnya, dengan umat Islam ini. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bertanya-tanya kapan pertolongan Allah akan datang. Ala inna nasrallahi qarib, sadarlah bahwa pertolongan Allah itu pasti akan datang dan pasti dekat. Banyak umat yang hari ini bertanya-tanya kapan pertolongan Allah akan datang, kapan corona akan pergi, kapan COVID-19 akan pergi meninggalkan kita. Ala inna nasrallahi qarib, sadarlah bahwa pertolongan Allah kita dekat. Dekatnya Ramadan adalah dekatnya kita dalam pertolongan Allah. Oleh karena itu mari kita bersiap-siap, kita songsong Ramadan dengan hati yang lapang, pikiran yang tenang. Selamat datang kita masuk kepada bulan Ramadan. Saudara-saudaraku kaum muslimin, mari kita laksanakan perintah-perintah Allah di bulan Ramadan. Mungkin kita tidak seperti biasa Ramadan, kita tidak bisa berkerumun sebagaimana biasa. Berkerumun ini sebenarnya yang dihimbau oleh pemerintah kita dengan PSBB. Itu sebenarnya yang dihindari, bukan sholat berjamaahnya, bukan kita sholat tarawihnya, bukan buka bersamanya, tetapi otomatis dengan PSBB itulah kita untuk pemutusan ini sementara adalah karena merupakan keilmuan yang datang dari medis. Sebagai seorang muslim yang taat, tentunya kita akan mengikuti aturan-aturan itu. Pemerintah bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia, bekerja sama dengan Dewan Masjid Indonesia, semata-mata untuk mempercepat yaitu hilangnya wabah corona yang ditakutkan itu. Mudah-mudahan kita semua senantiasa tetap dijaga oleh Allah, senantiasa diberikan kekuatan dalam menghadapi semua itu, dan mudah-mudahan kita tetap selalu dalam ampunan, dan di dalam bulan Ramadan kita bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Semoga semua ini akan membawa hikmah yang besar, khusus buat kita sekalian, umat Islam, maupun di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.